إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan terus Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan. Sehingga sadar atau tak kita sadari, nikmat demi nikmat itu tidak ada mungkin kita mampu menghitungnya. Karena besarnya dan terus menerusnya nikmat itu berjumlah. Tak sedikit pun kita lepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sedikit pun terus menerus kita mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Kalau kita beriman dapat curahan nikmat. Hanya perbedaan kita pada satu. Kita diberi nikmat khusus sementara mereka tidak. Kita sama-sama diberi nikmat harta, sama-sama diberi nikmat kekuasaan, pandangan, kebenaran, nikmat untuk merasakan kenikmatan. Tetapi kita diberi nikmat khusus yang mengalahkan dunia beserta isinya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat agama ini. Perbedaan kedua dalam kesyukuran terhadap nikmat. Dalam kesyukuran terhadap nikmat. Sehingga akan melahirkan perbedaan yang ketiga dalam harapan terhadap nikmat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat banyak, terkhusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat Sunnah, nikmat agama. Ini memerlukan tanggung jawab besar bagi kita seluruhnya dalam mensyukuri nikmat ini. Cobalah buat perbandingan antara dunia beserta segala isinya dengan agama ini, dengan melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaat al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum subuh. Banyak-banyak Nabi hanya membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Tapi berapa nilainya? Kata Rasulullah SAW, khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta segala isinya.
Kira-kira yakin tidak akan ucapan ini? Kira-kira kita yakin tidak? Memang betul-betul 2 rakaat itu lebih baik dari dunia selesai ini. Lebih baik dari segala sawah yang membentang luas yang ada di situ. Lebih baik dari segala perkebunan yang ada di situ. Lebih baik dari segala bangunan, segala kekayaan dunia besar isinya yang ada di situ. Bahkan lebih baik dari saya yang ada di Indonesia. Dunia beserta segala isinya. Dan ini benar jemaah. Sebab dia datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan yang datang dari wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak ada yang diucapkan dari hawa nafsu. Apa yang diucapkan hanya wahyu yang diwahyukan. Itu adalah ilmu yang sebenarnya ilmu, bukan hasil pemikiran yang kemudian yang kemudian di kemudian hari memungkinkan ada orang yang lebih dalam ilmunya mengoreksi perkara. Tidak jemaah, ilmu wahyu. Kebenaran pasti dan wahyu ini paten sebab agama Allah dan Allah itu dengan Islam yang dikatakan dinanya. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia beserta segala isi. Ini baru 2 rakaatnya. Baru amalan sunnahnya, berkali sholat wajibnya, ditambah lagi rawatib lainnya, ditambah lagi sholat lainnya. Belum zakatnya, yang wajib maupun yang sunnah, belum puasanya yang wajib maupun yang sunnah. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam adalah agama yang sangat mulia. Dia adalah nikmat yang jalan di dalamnya. Anugerah besar yang Allah berikan kepada alam semesta. Pantas beliau SAW menyatakan, dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus kepada Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan berada di atas Islam harus kita lihat. Terkhusus kalau kita yakin bahwa Islam itu telah sempurna. Terkhusus ketika betul-betul kita melihat bahwa Islam itu telah sempurna di atas segala kesempurnaan. Pernah seorang Yahudi datang kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu beliau menjadi Amirul Mukminin. Katanya, "Ya Amirul Mukminin, ada ayat dalam Al-Quran, kalau seandainya turun kepada kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari raya." Bagaimana orang berhari raya? Kayaknya masih telah saja hari raya yang baru ini. Apalagi hari raya ketika sampai hari raya pada saat masa kecil itu masih terasa kebahagiaan yang luar, kegembiraan yang sangat luar biasa pada saat hari raya. Si Yahudi ini, si kafir ini mampu merasakan hebatnya bahagianya kalau seandainya ayat itu turun kepada mereka. Dan Umar radhiyallahu anhu ayat apa? Ternyata ayatnya jemaah. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalian syukurkan nikmat Allah atas kalian dan telah kuridai Islam menjadi agama kalian. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya tahu betul kapan ayat itu turun, di mana, bagaimana keadaannya. Ternyata jemaah memang ayat ini pantas turun di hari raya. Dia turun di hari raya kaum muslimin pada hari Jumat.
di bulan yang sangat mulia, dan bulan ini juga merupakan bulan mulia, bulan hari raya, bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, bulan yang sangat mulia. Tepatnya di padang Arafah, di hari Nabi SAW yang terakhir. Di hari yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, dalam suasana yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, Allah turunkan ayat ini. Di padang Arafah, tempat yang tidak akan pernah jadi haji seseorang kalau tidak sampai di situ. Yang disaksikan jamaah oleh luar biasa banyaknya kaum muslimin. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim menceritakan bagaimana hajinya Nabi SAW. Katanya, saya naik ke atas unta. Setelah orang berkumpul semuanya, saya naik ke atas unta saya. Melihat ke depan orang saja yang disaksikan. Melihat ke belakang orang saja. Ke kanan ke kiri, lautan manusia disaksikan. Ini menceritakan baru mau berangkat dari Madinah. Belum lagi perjalanan, siapa yang akan ikut? Dan di padang Arafah tentunya kan tidak semuanya lewat jalur ini. Dan berkumpul semuanya di Arafah. Di sana Allah turunkan ayat yang sangat agung ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah mencukupkan nikmatku atas kalian dan telah pilih Islam menjadi agama kalian. Allah jadikan pada Islam ikmal, kamal di atas kamal, sempurna di atas sempurna. Allah jadikan Islam sebagai nikmat dan ikmal, tamam di atas tamam, cukup yang segala kecukupan, dan Allah jadikan pada Islam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin jamaah seperti itu, maka kebahagiaan yang akan meluap akan kita rasakan karena turunnya ayat ini. Tetapi kalau tidak jamaah, ragukan agama kita. Masa seorang Yahudi langsung merasakan bahagia kalau seandainya turun kepada mereka, sementara kita yang telah lama berislam tidak mau. Kalau kita ragukan keislaman kita, bukan Islam yang diragukan, keislamannya kita. Bagaimana kita berislam ini tidak mampu merasakan hebatnya nikmat Islam. Agamanya sangat luar biasa. Allah mengatakan akmaltu. Allah tidak bilang akmaltu dari kata kamal yang telah mendapatkan tambahan hamzah di depannya. Asal kata sempurna kamal, tapi ini sebelum ada tambahan. Nah, dalam bentuk kamula yakmulu kamalan. Kamal sendiri sudah bermakna sempurna. Tapi untuk Islam tidak cukup kalau sudah ini. Sudah ada tambahan hamzah di depannya. Akmal yukmilu. Ikmal yang cocok untuk Islam. Tambahan huruf dalam bahasa Arab, tambahan makna. Tambahan huruf dalam bahasa Arab melahirkan di dalamnya terkandung tambahan makna. Allah jadikan pada Islam, Allah jadikan Islam ini kamal di atas kamal. Ikmal dari Allah, akmal itu. Luar biasa Islam yang sempurna. Kalau sempurna, jangan sekali-kali mengharap, menganggap kurang, perlu tambahan, apa yang perlu dikurangi. Sebab ini secara tidak langsung dia telah menyatakan dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala salah atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bodoh. Seorang sendiri mengatakan saya telah sempurnakan, sementara dia pahami dia menganggap Islam belum sampai. Ini ada yang kurang. Allah sendiri telah mengatakan sempurna betul, tapi masih memerlukan tambahan.
Wa atmamtu alaikum ni'mati. Saya itmam, jadikan nikmatku ini. Allah menjadikan Islam sebagai nikmat, ya itmam. Ini juga sama atmam, sudah ada tambahan hamzah. Asalnya dari kata tamma, yatimu tamam. Tamam cukup. Kalau kita dikasih sudah puas betul, tamam. Tapi untuk Islam kepuasannya di atas itu. Tambah hamzah di depannya. Itmam dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang karena itu jamaah. Orang yang mencari kepuasan dalam beragama bodoh betul kalau tidak mendapatkan dalam Islam. Bodoh betul. Sebab bukan hanya sekedar kenikmatan yang sangat cukup dalam Islam, tetapi kecukupan di atas segala kecukupan yang ada pada Islam. Dan sempurnakan jamaah walabi lakum Islam Madinah. Telah pilih Islam menjadi agama kalian. Siapapun jamaah yang melihat ayat ini, yakin terhadapnya, pasti akan merasakan kebahagiaan berada di atas Islam. Bagaimana tidak seorang Yahudi yang tidak berada di atas Islam merasakan bahagianya kalau seandainya turun kepada mereka, sekedar turun kepada mereka. Mereka akan jadikan hari raya, hari turunnya sebagai hari raya, hari berbahagia. Janganlah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pegang Islam dengan sepenuhnya. Jalannya tidak mempunyai jalur kecuali jalur yang telah dipatenkan yang berada dalam surah Al-Asr. Jalan penerimaan terhadap Islam, apapun namanya, kapan keluar dari jalur yang disebutkan dalam surah Al-Asr, maka salah. Sebab itu dijamin selamat. Selain itu Allah sumpahi selamatkan. Allah sumpahi semua selamatkan. Illa alladziina aamanu wal 'asr, demi masa tempat kita beraktivitas, bergerak, hidup mati. Inna insan, sungguh seluruh manusia lah betul-betul berada dalam proses kerugian, celaka, ujian. Illa kecuali alladziina aamanu. Siapapun yang beriman, siapapun yang menerima Islam ini, kemudian tidak melahirkan Islam dalam penerimaannya, tidak melahirkan iman, keluar. Wa amilus shalihat, digandingkan dengan amalan-amalan saleh. Wa tawassaw bil haqq, nasihat menasihati dengan hak, dakwah. Wa tawassaw bis sabr, nasihat menasihati di atas kesabaran. Ini jalurnya. Yang Allah sumpahi hanya ini yang selamat, selain yang selamat. Jadi kalau kita mau betul-betul menerima Islam, dipelajari Islam untuk dijadikan sebagai iman kita, keyakinan kita. Selanjutnya gabungkan dengan amalan. Jadikan dia amalan sehari-hari. Kemudian sempurnakan dengan dakwah, tawassul bil haqq sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya pegang kuncinya, sabar di atas jalur ini. Sabar di atas jalur ini. Jalur mempelajarinya supaya melahirkan iman, mengamalkannya, mendakwahkannya. Terus pegang kuncinya, sabar di atasnya. Jangan keluar dari jalur ini, sabar di atasnya. Kalau kita mampu bersabar, maka kita pantas mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW. Setelah Nabi menyebutkan fitnah demi fitnah terhadap umatnya, Nabi SAW bersabda, isbiru hatta talqawna 'ala al-haud. Sabar kalian wahai umatku sampai kalian jumpai saya di telaga di pada mahsyar. Nabi menanti umatnya di telaga beliau, telaga yang airnya lebih putih daripada susu, yang aromanya lebih harum daripada parfum yang paling harum minyak, yang rasanya lebih manis daripada manis. Sekali minum dia akan kehausan selama-lamanya. Nabi menanti umatnya di sana dengan wasiat, dengan perintah, isbiru, bersabar kalian. Kalau kita hidup dan mati di atas ini jamaah, di atas jalur yang Allah patenkan, Allah sumpahi, hanya ini yang selamat dan Allah sumpahi selainnya adalah neraka, maka kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang disambut oleh mereka
dengan salam yang disebutkan dalam Al-Quran, Assalamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian, maka sungguh surga ini adalah sebagai tempat kembali. Disambut dengan kesabaran, sebab sabar adalah kunci. Kalau kita tidak sabar jamaah, nikmat bermajelis ilmu yang kita rasakan sekarang akan bersirna. Amalan-amalan yang telah kita kumpul akan sirna kalau kita tidak sabar mempertahankannya. Dakwah yang telah kita upayakan akan berangsur-angsur mundur. Kesabaran kunci jemaah. Isbiru. Kesabaran itu diawali dari kesabaran dalam mempelajarinya. Siapa yang tidak memasuki dari awal ini, dari pintu ini, tidak akan pernah benar jalannya. Diawali dengan kesabaran dalam mempelajarinya. Sebab dari ilmu itulah lahir iman. Yang merupakan syarat pertama dalam ayat ini. Illal ladzina amanu. Perhatikan. Illal ladzina amanu. Kecuali mereka yang beriman. Tidak disebutkan ini kecuali mereka yang menghafal saja. Atau sekedar bisa membaca. Atau sekedar tahu. Tidak. Tetapi iman. Sebab diinginkan ilmu yang tertanam kuat di dalam hati. Yang melahirkan iman. Ini target ilmu. Ilmu itu dipelajari untuk diimani. Diyakini. Dijadikan pedoman dalam bergerak, dalam melihat, dalam mendengar, dalam berkeyakinan, dalam bertindak, dalam bersikap. Yang adalah amalan-amalan soleh. Oleh semuanya tidak sampai di situ, tidak akan mungkin lagi amalan soleh. Amalan yang nampak, kalau soleh itu amalan ikut-ikutan. Dia sholat ya, sementara tidak jalan-jalan itu sholat ikut-ikutan. Bukan sholat yang merupakan amalan soleh. Kalau tidak jalan-jalan, maka ini yang pertama Allah sebutkan, illal ladzina amanu. Kecuali mereka yang beriman, yang ilmunya tertanam kuat di dalam hati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci besar bahwa ilmu adalah kunci. Ini diungkap oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Man yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang kalau Allah inginkan padanya khairan, kebaikan. Ini syarat. Jawabannya, yufaqqihhu fid-din. Allah akan fahamkan dia fid-din, dalam agama. Langsung disebut dalam agama. Bukan dalam perekonomian, bukan dalam perindustrian, bukan dalam pertanian, bukan dalam kedokteran, bukan dalam perbelanjaan, bukan. Tapi fid-din, dalam agama. Ilmu-ilmu yang lain, kalau memang mendatangkan maslahat, maka kebaikannya ditentukan oleh diri tadi. Ilmu tentang agama. Kalau seorang ahli pertanian, ilmu pertanian kan mendatangkan maslahat, kebaikan kan? Iya. Tapi kalau yang pegang bukan orang yang memahami agama, dia akan menjadikan ilmu itu untuk merusak masyarakat atau iman merusak dirinya. Ilmu yang tidak mendatangkan pahala untuk kita. Ilmu agama yang menjadikan kebaikan itu menjadi baik diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita jamaah, di mana bisa tercatat sebagai kebaikan dari Allah? Tidak akan bisa kecuali dengan ilmu agama. Ini kunci kebaikan. Kebaikan apapun, kebaikan keduniaan, apalagi kebaikan keagamaan, kebaikan di dunia, di alam barzah dan di akhirat ditentukan oleh fiqh din, paham agama. Makanya kata Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapapun, kalau Allah inginkan padanya khairan. Perhatikan kata khairan, ditanwin khairan, ditanwin. Iya, ditanwin nakirah, berada dalam susunan syarat, bermakna umum, kebaikan dalam segala bentuknya.
Ya, khairan di sini kebaikan dalam segala makna kebaikan. Kebaikan dalam urusan agama atau dalam urusan keduniaan. Kebaikan dalam urusan pemerintahan, dalam urusan masyarakat, rumah tangga, dalam urusan perekonomian, dalam urusan keamanan, dalam urusan apapun. Selama ada kebaikan, maka kebaikan itu ditentukan. Kalau Allah inginkan kepada orang itu, caranya dipakai kupikir. Allah pahamkan dia tentang agama. Tidak ada cara lain. Sebab datang dalam bentuk syarat dan jawaban syarat. Ini bersyarat. Kalau Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka ini caranya. Allah pahamkan dia, tentang agama. Kalau kita balik kandungan ayat ini, kalau Allah inginkan bencana sama hamba, maka diharamkan baginya paham agama. Allah tutup pintu untuk memahami agama, sehingga dia malas mendengarkan ceramah misalnya, malas membaca Al-Quran misalnya, malas membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, malas mendengarkan kaset-kaset agama misalnya, malas membaca agama. Terus semangatnya dibuka. Kalau orang diharamkan, jadi semangatnya apa? Semangatnya nonton, semangatnya dengar radio, semangatnya baca Quran, semangatnya baca-baca yang tidak bermanfaat atau mengalihkan. Minimal semangatnya sebatas perkara ilmu-ilmu keduniaan. Terbalik jemaah, orang yang seperti ini salah dalam berprinsip dalam hidup. Sebab apa? Dia telah menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kunci kebaikan segalanya. Itu sebagai apa? Sambilan. Sebagai sambilan. Ya nanti dekat-dekat di masjid kalau dapat musibah. Coba saya. Itu pun sobatnya sekedar perasaan. Dekat di masjid, dekat di masjid itu memang langsung terasa itu. Apalagi orang ketika mendapatkan musibah. Tapi kedekatan yang lama-kelamaan akan membuat dia bosan. Sebab apa? Kedekatannya bukan karena ilmu. Bukan karena ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiqh paham agama adalah kunci yang sangat luar biasa. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang merupakan kunci kebaikan seluruhnya. Ya, bagaimana prinsip hidup orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sehubungan dengan dunia ini, hal-hal yang berhubungan dengan itu, dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari apa yang Allah persiapkan untuk engkau berupa negeri akhirat. Ini perintah Allah. Cari apa yang Allah persiapkan, datangkan untuk engkau berupa negeri akhirat. Beragama, sholat, beribadah, ilmu, yakini, amalkan, dakwahkan, sabar dan asnya untuk akhirat. Cari untuk akhirat. Kemudian menyusul wala tansa. Jangan lupa nasibaka minad dunya, bahagian hidup di dunia. Perintahnya untuk apa? Perintahnya untuk beragama, untuk akhirat, ya. Larangannya jangan lupanya apa? Jangan lupa dunia. Kalau tidak lari. Kalau ada seorang ibu memberi nasihat kepada anaknya, carilah sekolah tinggi-tinggi. Sekolah tinggi-tinggi dimaksudkan itu sekolah umum, ya. Iya, belum sekolah itu kalau pesantren itu. Belum sekolah. Itu pesantren namanya bukan sekolah.
Sekolah tinggi-tinggi cari, kelas tinggi-tingginya cari, uang sebanyak-banyaknya cari. Tapi jangan lupa sholat. Ini bagus, ini sudah nasihat terbaik sudah ini. Jangan lupa sholat, nah. Jangan lupa berbakti. Ini sudah nasihat terbaik sudah ini. Tapi kalau kita ukur dengan ayat tadi, bertolak belakang 180 derajat. Sebab perintahnya dijadikan jangan lupa yang dijadikan perintah. Perintah pada ayat, wabakati, cari, upayakan. Apa? Menasahkan Allah dan al-akhirah. Apa yang kamu persiapkan untuk lebih akhirat? Hidup untuk akhirat, berupaya untuk akhirat, dengan agama untuk akhirat. Itu hidup kita. Kemudian jangan lupa ya, walaupun saya jangan lupa nasib dan dunia bahagia di dunia. Ini prinsip itu. Kalau setiap orang, setiap kepala rumah tangga, setiap keluarga, setiap masyarakat, sampai kepada pemerintahan, apalagi kalau program pemerintahan ini tinggi programnya. Cari untuk akhirat, berkuasa untuk akhirat, mengolah negara untuk akhirat. Program-programnya bagaimana menjadikan masyarakat berupaya berusaha untuk akhiratnya. Kemudian jangan lupa bahagia di dunia. Ketentraman, kedamaian yang jalan tadikan. Saya masih dimuliakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada petunjuk dari Al-Quran, tidak memerlukan keterangan siapapun juga. Agama telah sempurna. Kesempurnaan Islam di atas segalanya. Kemuliaan Islam di atas segalanya. Keagungan Islam di atas segalanya. Kedahsyatan Islam di atas segalanya. Saya masih dimuliakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi demikianlah jemaah. Manusia itu dicipta dengan mempunyai dua sifat. Zaluman jahula. Bodoh. Zalim. Zalim itu tidak mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua jahula. Bodoh. Sifat manusia ini. Sehingga ketika ada sesuatu penawaran di hadapannya, penawaran pikiran, penawaran kerja, penawaran ilmu, penawaran amalan, penawaran sistem, penawaran ini, terlihat wah indah, mempesona, wah ya benar juga. Manusia mudah tertarik seperti itu. Manusia mudah tertipu, sebab akan zaluman jahula. Apalagi memang syaitan tahu prinsip ini, Karena itu, bagaimana prinsip ini dihiasi, sehingga nampak menjadi sesuatu yang jelek. Justru sebaliknya, lari dari perkara ini menjadi sesuatu yang sangat indah. Diperindah segala perkara yang mengeluarkan dari ketentuan ini. Berupaya hidup untuk akhirat, dunia dalam porsi jangan lupa. Diperindah. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Demikianlah kami telah jadikan untuk setiap nabi Allah jadikan ada musuh di hadapan mereka. Syayatin al-insi wal jin. Musuh itu Allah yang bilang ya. Musuhnya adalah syaitan, al-ins, manusia dan jin. Ini syaitan dalam Quran. Ada berupa manusia, ada berupa jin. Ini menjadi musuh setiap nabi dan rasul. Bagaimana metode mereka sesama syaitan ini? Yuhi ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka saling memberi wahyu. Ada juga wahyunya. Yuhi, kata wahyu. Ada juga wahyu dari atas. Wahyu dalam bahasa itu memberitahu sesuatu kepada orang lain secara halus, itu wahyu. Bisikan melalui mimpi itu wahyu juga dalam tinjauan bahasa. Itu wahyu. Diberitahu melalui tulisan, tidak ditahu siapa yang menulis apa, itu namanya wahyu namanya. Sebab pemberitahuan secara halus. Tapi wahyu dalam istilah agama kita ya, dalam istilah agama
apa yang datang dari Allah melalui Jibril kepada suaminya. Ini asal makna kata wahyu ya. Kalau tidak paham itu bahaya. Baca ayat Al-Quran, Allah memberi wahyu kepada lebah supaya membuat itu lafaz pakai wahyu. Gunakan lafaz wahyu. Allah memberi wahyu. Berarti lebah ini diangkat jadi rasul ya. Ini diberi wahyu. Itu wahyu bukan dalam makna secara syariat, tapi makna dalam penggunaan bahasa. Sebab apa tidak berbicara langsung sama lebah? Diberitahu melalui sesuatu secara tersembunyi. Melalui ini, melalui apa? Kita tidak tahu. Ajar dia paham apa yang Allah beritahu kepadanya. Sehingga dia pun membuat memisah ini, memisah bunga ini sehingga keluarlah dari lebah ini minuman yang sangat bermanfaat. Jangan akhirnya muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesama syaitan bagaimana caranya saling memberikan wahyu? Yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka memberi wahyu kepada sebagian lainnya, zukhrufal qawl, kalimat-kalimat indah yang menipu. Zukhruf, keindahan, kemudahan, kebiasaan, sesuatu yang mempesona. Ini betul ini. Zukhrufal qawli ghurura. Kalau yang biasa ikut seminar ya. Saya tidak pernah. Saya biasa dengar. Akhir-akhir ini sering dengar ucapan orang-orang yang dikukuhkan hebat luar biasa dalam seminar, penyampaian seminar dalam berbagai perkara. Biasanya seminar misalnya, anggap yang langsung mengenal. Anggap seminar-seminar yang berhubungan dengan provokasi. Bagaimana menghantar semangat seseorang. Seminar-seminar yang berhubungan dengan spirit. Menghantar seseorang. Ini pembicaranya orang-orang Kristen. Orang-orang kafir. Tadi kalau orang dengar, kalau tidak tahu agama ya, tidak tahu agama yang benar, sampai orang menangis itu karena hentakan ucapannya. Menangis orang akan tahu itu. Kalau saya dengar, saya biasanya kadang langsung pahami di sini arah kesesatannya. Kadang nanti, setelah lewat beberapa lama, di sini sesat. Di sini sesat. Yang jelas supaya selamat harus punya cara berpikir. Cara berpikir kita, seorang muslim tidak akan mungkin sama dengan orang kafir. Dan seorang muslim, jalur pikirannya dan tujuannya, kehebatannya di atas semua orang kafir. Apapun yang kita lihat hebat dalam orang kafir, maka pasti rendah di hadapan dikira seorang muslim yang sebenarnya. Harus kita tahu dulu. Kalau kita belum bisa melihat, sebab banyak kekaguman yang mereka lontarkan. Ahli orang-orang yang ahli spirit misalnya, ahli provokasi dan semisal itu, yang biasa hadir di macam-macam memberi ceramah ilmiah dan memberikan hentakan supaya orang bersemangat dalam bidang ini, supaya orang semangat dalam kerja, dalam perkara ini, dalam menyusun ini, luar biasa mereka membuka orang satu-satu. Apalagi ketika dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran, sudah mati putus sudah itu. Benar. Dah pakai ayat sudah. Yang khawatir jamaah kawan juga berarti seorang muslim juga ini. Sudah habis sudah agamanya kalau ini. Kalau menang orang kafir sudah seorang muslim, habis sudah agama. Jadi tidak bisa melihat suara kalau ini. Para jamaah, kalau secara umum ya, yang saya lihat secara umum, kebaikan yang mereka nampakkan itu sebatas tabiat. Dan tabiat itu sesuatu yang memang menyentuh siapapun. Kafir beriman sama tabiat.
Dalam perkara yang berhubungan dengan syariat, sentuhan-sentuhan syariat itu kena semuanya. Ketika mereka orang kafir memberikan sentuhan-sentuhan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di mereka menggambarkan misalnya bagaimana keadaan orang tua yang sekarang seperti ini, kemudian bagaimana harusnya anak bertindak. Sampai orang menangis itu. Orang kafir menangis, orang muslim juga menangis. Ini perkara syariat. Mereka juga berbakti kepada orang tua luar biasa baktinya. Lalu kita samakan tidak. Bakti mereka dengan bakti seorang muslim sangat beda. Punya perbedaan yang sangat jauh perbedaan. Ya. Kita bisa lihat perbedaannya dari niat dalam bakti, ketulusan dalam baktinya, cara dalam baktinya. Kita bisa bedakan di sini. Banyak sekali perbedaan. Yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Kalimat-kalimat indah yang meripu. Saya pernah mendengar salah seorang yang ahli seperti ini membahas tentang bagaimana cara sukses. Luar biasa dia dari suksesnya. Sejalan dengan fitrah. Luar biasa. Hebatnya. Saya sampai tersentak. Dari contoh yang disebutkan sehat nangis. Jadi begitu diakhiri selamanya. Dia katakan, pokoknya ada kalimatnya, sukses adalah milik kita. Sukses adalah hak kita. Saya langsung katakan, persis sama dengan kau. Langsung terlihat perbedaannya, sama dengan kau. Siapa orang yang mengatakan bahwa sini perbedaannya. Dia tahu jalurnya bagaimana sukses. Tahu jalurnya bagaimana ini. Misalkan dia luar biasa. Bersemangat betul, terdorong orang. Tapi ternyata akhirnya adalah asal semua pembahasan itu dia mengatakan sukses adalah milik kita, hak kita, salah jalan itu milik Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita tidak lain kecuali hanya orang yang bertindak dan berupaya. Apa bedanya dengan ucapan Qarun ketika dia untuk bersyukur? Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi ini tidak lain kecuali karena ilmu saya. Saya patut mendapatkan ini. Saya patut mendapatkan ini. Mana saya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasihlah gambaran umum ini kena semuanya tentang kata ikhlas. Orang kafir bercerita tentang ikhlas. Orang musyrik bercerita tentang ikhlas. Orang-orang kafir penjual membaca hati itu bercerita tentang ikhlas. Bahkan itu menjadi pintu-pintu kesuksesan dalam perindustrian mereka, dalam perusahaan-perusahaan besar. Keikhlasan. Itu prinsip-prinsip mereka. Harus ikhlas, harus tulus. Pengusaha-pengusaha besar, pemimpin-pemimpin besar, memiliki perkara keikhlasan. Tetapi yang kita tahu dalam Islam, ikhlas itu lawan kekafiran, lawan kesyirikan. Iya kan? Sebab ikhlas ini dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menghantam segala kekafiran, menggugurkan kekafiran, menggugurkan kesyirikan. Terus apa yang mereka bicarakan tentang ikhlas? Sementara mereka masih berada di kekafirannya, masih berada di kesyirikannya. Ikhlasan apa? Itu tidak lain karena banyak orang yang tidak memahami ikhlas yang sebenarnya. Ini termasuk perkara yang merasa. Zukhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat indah yang menipu, yang membuat orang terpesona. Artinya tidak mampu membedakan mana Islam, mana bukan Islam, mana hak, mana yang batil, mana kebenaran, mana kesalahan. Jadi kalau kita paham betul Islam,
Maka benar sabda Rasulullah, "Mayyiridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan fakihkan padanya tentang agama. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal bagaimana kita menyampaikan. Kalau jalurnya telah jelas, ilmui Quran dan Sunnah untuk dijadikan sebagai iman, gandengkan dengan amal soleh, sempurnakan dengan tawasul bil haq, tegang dengan kunci tawasul bis sabar. Kalau ini telah jelas dan arah dan ada sentuhan, maka sekarang pikirkan bagaimana cara mewujudkannya. Yang lagi lepas ilmu yang bermanfaat, sebab akan menambah terus itu. Kita dapat ilmu, kemudian kita hanya pahami. Oh iya, masukkan. Sekedar masukkan. Bagus, masukkan. Tapi sebentar kedua, apa yang dilakukan terhadap masukan yang bermanfaat itu? Di sini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang pertama tadi, ketika masukannya salah. Maka langkah selanjutnya salah terus, semakin jauh salah. Jadi kalau masukan sudah benar, maka belum ada jaminan. Harus lihat langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah kekuatan iradah, keinginan. Kita sudah terima dengan ilmu, oh iya, nah, bagus. Sekarang tanya keinginan, mau betul? Ingin betul-betul mau belajar? Ingin betul-betul mau belajar dan melahirkan iman? Ingin betul-betul mau beramal dengan amal soleh? Ingin betul-betul tawasul? Ingin tidak? Sebab ini kunci. Bagaimanapun terpesonanya kita terhadap sesuatu yang sangat luar biasa, tapi kalau kita akhir-akhirnya santai, sebab tidak mau, sebab tidak akan bisa. Keinginan jemaah yang menggerakkan semua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rahasia besar ini. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Liman, bagi man siapapun syaa'a yang ingin minkum di antara kalian. Syaa'a punya keinginan, siapapun yang ingin di antara kalian, maka kata Allah, ayyastaqim, dia akan istiqomah. Dia bisa tegak. Kalau dia mau. Kenapa para petani mampu sampai di sawahnya? Dia harus melewati jalan-jalan becek, membawa beban yang berat dengan pakaian yang kumat. Dia tidak malu terlihat. Kenapa sampai di sana juga? Walaupun hujan. Kenapa? Dia mau kan? Dia mau ke sana. Kalau orang mau, sampai. Tapi kenapa orang di masjid tidak nafilah di masjid? Tidak mau. Tapi mereka bilang begini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani satu jiwa kecuali hanya dengan kemampuannya. Tidak hanya kemampuan saya, hanya bisa sholat di rumah. Bukan, itu kemalasan kamu. Dia hanya tidak mau, coba dia mau. Ini kekuatan keinginan. Terus kalau sudah mau,
Apa yang diperlukan kalau sudah mau? Khusyu'. Yang diperlukan selanjutnya qudrah, kemampuan. Ada orang luar biasa semangatnya maunya ke sana, tapi dia sementara sampai. Tetap tidak akan sampai kan? Dia tidak bisa bergerak. Kita perlu qudrah, kekuatan. Kita perlu kemampuan. Karena itu upayakan berbagai sebab supaya dia terwujud kemampuan itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini orang kafir paham. Hanya yang keempat ini sebagian mereka tidur, banyak tidur, tapi sebagian juga paham. Sudah kau itu mantap, punya keinginan kuat dan diberikan kekuatan, kemampuan. Apa lagi diperlukan guna terlaksananya apa yang kita inginkan? Yang diperlukan adalah terwujudnya pekerjaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Dan walaupun kita punya ilmu itu sudah ingin betul, kita diberikan kekuatan, tapi kalau Allah tidak kehendaki, jadi tidak. Jadi tidak. Tidak akan bisa. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kafir paham. Sebagian mereka orang kafir paham. Tidak akan bisa. Kecuali harus kehendak Allah. Kehendak yang maha kuasa. Yang sudah sebut Allah, kehendak yang maha kuasa. Atau Tuhan yang maha besar. Hanya orang Kristen di Malaysia, dilarang sebut Allah ya. Bagaimana salah Malaysia? Disidangkan itu. Mereka tidak boleh sebut Allah. Sebab Allah itu hanya untuk kaum muslimin. Semua juga orang muslim di sana. Allahnya mereka lain. Bapak, berhukum bapak Allahnya dia. Ada juga Tuhan anak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa hal. Kita perlu ilmu, jemaah. Kita perlu pengetahuan. Setelah kita ketahui masukannya benar, mantap, kita perlu kekuatan kehendak, keinginan. Tekad kuat terus. Kemudian kekuatan, kudrah, kemampuan. Siapkan berbagai hal itu. Selanjutnya lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlaksana, apa lagi diperlukan? Sudah berhasil kita lakukan. Tinggal penyempurnaan. Sempurnakan terus, perbaiki terus, sempurnakan terus, dan penyempurnaan itu tidak akan pernah kecuali harus melewati. Hindarkan diri dari sebab-sebab gugurnya apa yang telah kita lakukan. Ya kan? Ada orang mau ke sawah, mau bersawah, mau sukses. Dia sudah dapat ilmunya. Oh luar biasa sekarang. Ternyata 1 hektar sawah bisa begini, apalagi harga. Wah itu luar biasa ilmunya, masukannya. Dari orang berpengalaman, dari apa semua, mantap sudah ilmunya. Ada keinginannya sudah. Kemampuannya juga. Dia punya pengalaman, kemampuan untuk mencampur, untuk ini apa semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan sudah. Dia baru bisa bertanam.
Iya, bisa ini. Apa yang diperlukan? Dia harus mengupayakan menghindarkan diri dari sebab-sebab yang merusak apa yang dia telah tanam. Percuma yang mendalam sementara tidak mau perhatikan. Ini sudah jelas-jelas sudah banyak ulat di situ, sudah jelas-jelas ada ini, ada ini, banyak rumput apa semua. Berarti kita sudah tawakal kepada Allah. Ketawakalan masih harus berbarengan dengan usaha, dan di antara usaha itu bukan hanya sekedar menanam, tapi hindarkan tanaman kita dari penghancur tanaman, perusak tanaman. Islam itu menanam, Islam itu membangun. Kalau apa yang telah berhasil kita tanam jamaah, kita tidak menghindarkan dari hal-hal yang bisa merusak. Kalau kita ibaratkan keimanan kita, keislaman kita seperti pohon yang sudah berhasil kita tumbuhkan, kemudian kita tidak mau perhatikan hal-hal yang merusak daunnya, merusak buahnya, merusak rantingnya, merusak ininya. Apalagi kalau tidak mau perhatikan hal-hal yang merusak langsung akarnya, yang bisa merobohkannya, mengerikan jemaah. Kita perlu ini. Semua yang kita perlukan dalam pelaksanaan keislaman yang sebenarnya jamaah itu semua ini semua yang kita urai ini kembali kepada satu hal. Kembali kepada satu hal. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mewajibkan kita meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri saya hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah yang pertama kita minta, hidayah supaya tahu. Beri saya hidayah Allah, supaya saya tahu jalan yang lurus. Punya ilmu ya jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus dalam sholat, bagaimana jalan yang lurus dalam keyakinan, bagaimana jalan yang lurus dalam bertauhid, bagaimana jalan yang lurus sebuah yang syirik, bagaimana jalan yang lurus dalam keimanan, bagaimana perlu ilmu tentang itu. Minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri saya hidayah. Hidayah apa lagi setelah tahu? Hidayah supaya minta hidayah dari Allah supaya diberi kekuatan, diberi keinginan, kemudian diberi kekuatan, kemudian diberi kesempatan untuk melaksanakannya, kemudian diberi hidayah untuk menghindar dari hal-hal yang membahayakan. Minta lagi supaya diberi hidayah supaya sempurna di atas jalan ini, sempurna di atas jalan, ditingkatkan dan terus ditingkatkan. Semuanya dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. As-siratal mustaqim di sini penafsirannya adalah Islam. Sebuah penafsiran kembali kepada Islam. Apapun penafsiran dalam tafsir tidak akan lepas dari kata Islam. Sementara kita tidak sudah Islam. Untuk apa lagi minta hidayah? Untuk apa lagi minta hidayah? Sementara kita sudah Islam ini. Ini karena dia tidak memahami bahwa hidayah kepada jalan yang lurus bukan hanya sekedar minta hidayah masuk ke dalam Islam, tetapi di dalamnya juga hidayah supaya semakin mengerti Islam, supaya semakin bertambah keinginannya, supaya semakin bertambah kekuatannya, supaya semakin bertambah amalannya, supaya semakin paham dia akan sebab-sebab yang bisa menghancurkan Islamnya, supaya semakin paham dia tentang perkara-perkara yang bisa menyempurnakan Islamnya. Ini perlu hidayah dalam setiap tindakan. Karena itu kita perlu terhadap doa ini setiap saat. Bersyukur jamaah, Nabi menjadikan ialah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Dan kita perlu di luar salat juga jamaah. Jangan Fatihah itu hanya untuk dalam salat saja. Di luar salat sambil duduk jamaah baca Al-Fatihah, mungkin penekanannya lain. Itu penekanannya lain. Kalau orang terbiasa baca Al-Fatihah pada saat salat saja, tidak pernah baca di luarnya. Kapan dia baca di luar salat? Itu seolah-olah, kayaknya lebih enak masing. Sebab apa? Bacaannya pada salat bacaan kebiasaan. Orang terbiasa sudah. Lalu tidak tahu lagi apa, bagaimana pengembangannya. Tapi bacaan ketika di luar salat itu bacaan dalam kondisi karena keinginan ingin
perhatikan doa itu. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Kemudian apa yang diminta? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bukan jalannya al-maghdubi 'alaihim. Dia dilaknat atas mereka. Wala dan bukan pula jalannya ad-dallin, mereka yang sesat. Diminta supaya kita selamat dari dua jalan yang merusak, menghancurkan, menggugurkan Islam. Minta tidak sampai. Jadi kalau ada orang mau Islam, mau di atas jalan yang lurus, bahkan sudah baca mantap bacaan suratul Fatihahnya, dia kan meminta dalam membaca suratul Fatihah, tetapi bersama yang itu dia tidak mau tahu jalan-jalan kesesatan. Dia tidak mau tahu jalannya al-maghdubi 'alaihim. Maka dia tidak mau tahu jalan ad-dallin di sini. Maka berarti sia-sia. Percuma dia minta supaya diselamatkan dari jalan al-maghdubi. Bagaimana supaya diselamatkan? Sama tadi prosesnya. Minta kepada siratal mustaqim sama dengan prosesnya. Minta supaya diselamatkan dari al-maghdubi 'alaihim ad-dallin. Mau selamat? Orang yang jujur dalam minta supaya diberi hidayah selamat dari al-maghdub dan ad-dallin ini, kalau dia jujur jangan, maka permintaan yang pertama dia minta ya Allah beri saya ilmunya. Siapa al-maghdubi? Bagaimana al-maghdubi itu? Ad-dallin itu apa? Siapa itu? Dia harus minta ilmunya yang pertama. Kemudian minta keinginan apa? Untuk menjauh dari supaya semakin jijik dari perkara itu. Supaya kemudian minta hidayah, kekuatan supaya bisa menghindar sampai dalam bentuk perbuatan meninggalkan yang menjauhinya. Kalau tidak jamaah, doa kita tidak akan banyak menerima Allah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyebutkan satu seruan Nabi SAW yang akan menjelaskan makna Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi setelah jelas ya, kita sudah tertarik dengan Islam, betul ingin betul, ya jalurnya sudah, patenkan ilmu, sekarang minta hidayah ilmu. Ilmu pertama ini termasuk ilmu yang mendasar tentang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul", sampaikan ya Muhammad, perintah langsung Allah dari Allah kepada nabinya. Qul, sampaikan. Ta'alu ya ahlal kitab. Wahai ahlal kitab, Yahudi dan Nasara, orang-orang yang diberi kitab. Ta'alu, mari kemari. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kepada kalimat sawa, sama antara kami dan kalian. Apa kalimat itu? Allah na'budu illallah. Jangan kita beribadah, tidak boleh ada ibadah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'an. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Yang ketiga, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Sebagian kita tidak boleh mengambil sebagian yang lainnya menjadi rob-rob, tandingan-tandingan selain Allah. Mana hubungannya dengan pembahasan Islam? Lihat kalimat selanjutnya. Fa in tawallau, jika mereka berpaling tidak mau menerima tiga seruan ini, faqulu, kalian ucapkan, kalian bilang, ishhadu, persaksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Bahwa kami adalah orang-orang muslim. Ayat jelas. Allah perintahkan nabinya supaya mengajak ahli kitab kepada tiga seruan utama. Yang kapan mereka tidak mau menerimanya, maka Allah perintahkan Nabi dan umat beliau sallallahu untuk menerima tiga seruan ini dan mempersaksikan bahwa kamilah orang-orang muslim yang menerima seruan ini.
bi anna muslimun. Jelas sekali bahwa orang yang mengatakan dirinya saya muslim adalah mereka yang harus berada di atas tiga ini. Kalau tidak, maka selamanya tidak akan pernah benar bersaksian. Bisa dipahami dulu, jemaah? Iya. Kita sepakat dulu. Harus terima tiga surat ini, baru kita mengatakan bi anna atau bi anni muslim. Kalau kami bi anna muslimun. Iya. Bisa dipahami dari ayat ini? Dan ayat ini, Allah katakan fa in tawallu, jika mereka berpaling, tidak mau menerima tiga surat ini. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallu, jika mereka tidak mau, berpaling mereka. Maka apa perintah Allah selanjutnya? Faqulu, kalian yang katakan bi anna, ishhadu, bersaksikanlah bi anna muslimun, bahwa sungguh kami adalah orang-orang muslim. Muslim artinya apa? Tulus menerima seruan ini. Dan asal kata muslim adalah ketulusan menerima. Itu muslim. Islam artinya, asal maknanya tulus menerima. Kalau ada orang yang mau dihukum di penjara, kemudian diserahkan dirinya, tidak ada penolakan, itu namanya Islam dalam makna bahasa. Tulus menerima. Sampai dalam perkara yang memberatkan dirinya, tulus menerima. Itu Islam. Ini Islam dalam makna bahasa. Perhatikan kalian adalah orang-orang muslim. Terima, tulus perkara. Ini ilmu syarah. Kalau kita memang betul-betul ingin Islam, ingin agama yang sangat mulia ini, yang tiada tandingannya ini, yang merobohkan dunia beserta segala-galanya dan menjadikan dunia beserta segala-galanya tiada nilainya, yang hadapan agama yang sangat mulia ini, maka minimal jemaah tiga prinsip ini harus terpahami. Seperti ini prinsip utama global mencakup banyak prinsip. Yang pertama, Allah na'budu illallah. Yang pertama ini terdiri dari dua hal. Allah na'budu illallah yang kedua. Terdiri dari penafian, penolakan. Allah na'budu. Tidak ada ibadah kita illa penetapan kecuali Allah hanya kepada Allah. Ini sebenarnya makna dari la ilaha. Persis makna dari la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ma'bud, tidak ada yang diibadahi illallah, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini namanya tafsir terhadap la ilaha illallah. Dalam ayat ini yang dinantikan apa? Allah na'budu, tidak boleh ada ibadah illallah kecuali hanya kepada Allah. Ini menafsirkan la ilaha illallah sebagai seruan keislaman. Sebab ada orang yang pahami la ilaha illallah, gini caranya dia pahami. La ilaha. Ilah artinya Tuhan, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Tidak ada semuanya kecuali hanya Allah. Dengan itu dia telah mantap kata yang sudah dia Islam. Bukan itu makna Islam. Ini dalam istilah para ulama namanya rububiyah, keyakinan rububiyah. Bukan itu makna Islam. La ilaha. Menafikan ilah, tidak ada ilah. Apa makna ilah di sini? Ditafsir oleh ayat tadi. Penafian ibadah. Kalau begitu ilah bermakna ma'bud yang diibadahi. Tidak ada yang diibadahi yang benar kecuali hanya Allah. Kalau begitu ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan ini, tidak boleh ada ibadah kita illallah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis. Tapi ada yang lebih gawat lagi ya, penafsiran la ilaha illallah ya. Saya sebut nama. Tapi beliau kabarnya telah meninggal. Ya, semoga Allah mengampuninya. Ya, Haji Syamsuddin Majid.
yang mengaku sebagai paham zakat. Ini ada majallahnya. Iya. Imam. Semacam kayak surat kabar itu. Kayak majalah amanah, macam itu. Iya. Kayaknya yang pertama dan sekali terakhir. Saya lihat yang pertama saja. Judulnya itu, judul majalah besar. Kopornya. Iya. Tidak ada yang ada kecuali hanyalah Allah. Makna la ilaha illallah itu. Iya. Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Tidak ada memang dibahas dalam para ulama, termasuk mana-mana yang sesat. Kalau dibahas Arab kan la maujuda illallah. La maujuda illallah. Tiada yang ada. Tiada yang ada illallah kecuali hanya Allah. Berarti apa? Kapan dia ada maka dia Allah kan? Jamaah ada tidak? Ada atau tidak ada? Iya, memang keyakinan ini arahnya kemana? Penyatuan makhluk dengan Tuhan. Semuanya dianggap Tuhan sudah. Sebab semuanya adalah keberadaan. Sementara tidak ada yang berada, yang ada ini kecuali hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat sesat. Kalau orang-orang pergerakan, dia persempit makna ilah. La ilah la hakimah. Tak ada hakim, pemberi hukum kecuali hanya Allah. Makanya nanti Islam kalau harus tegak hukum Allah. Sebelum tegak hukum Allah masih kafir. Sebelum tegak la ilaha illallah. Sudah kafir sudahnya. Ya, orang-orang yang meninggal dalam periode Mekah kafir semuanya. Sebelum ada negara. Ya dalam periode Madinah awal-awal, iya. Perang Badar kan belum dikuasai lagi. Dalam perang Badar itu belum. Tapi itu pun, itu dalam perang Badar sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal kalian. Setelah apa yang kalian mau lakukan, sudah dijamin keimanan kalian. Bahkan masih terlalu banyak hukum-hukum yang belum turun di dalam peperangan ini. Dalam teori ini. Kesalahan jamaah. Sebab Islam Allah na'budu illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Hebatnya di kalimat jamaah Allah na'budu illallah. Tidak disebutkan ibadahnya apa kan? Iya. Apakah disebutkan Allah na'budu sholatan? Kita tidak boleh beribadah dalam bentuk sholat kecuali hanya kepada Allah. Disebutkan zakat, puasa disebutkan tidak? Disebutkan ibadah secara mutlak. Sebab yang diinginkan adalah ibadah secara penuh di masjid dan di luar masjid. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh, ibadah jasad ini, ibadah harta, ibadah apapun. Selama ada ibadah, maka harus berada di prinsip ini kalau orang ini Muslim. Allah na'budu illallah. Tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh. Terima itu. Tolak semua ibadah kepada siapapun juga, apapun juga. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan yang kedua, wala nusyrika bihi syai'an. Kita tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah bersama Allah syai'an sedikit pun juga. Tidak disebutkan syiriknya syirik apa di sini. Supaya mencakup semua syirik. Syirik besar, syirik kecil, syirik hati, syirik lisan, syirik perbuatan, syirik dengan harta, syirik di masjid, syirik di kuburan, syirik dimanapun. Syirik kepada malaikat, kepada nabi, kepada pepohonan, kepada jinjil, kepada benda-benda pusaka, syirik kepada apapun, siapapun. Masuk semuanya. Wala nusyrika bihi syai'an. Saya tanya jamaah, pada kalimat Allah na'budu illallah, jangan atau tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Apakah di dalamnya sudah terkandung tidak boleh melakukan syirik? Ada kalimat ini. Di dalamnya sudah terkandung tidak boleh melakukan kesyirikan? Iya. Siap pada kalimat pertama Allah na'budu.
na'budu. Tidak boleh ada ibadah. Tidak boleh ada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus hanya kepada Allah. Berarti kalimat Allah na'budu sudah menegaskan jangan lakukan kesyirikan. Syirik menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhubung jamaah, syirik ini luar biasa. Dia dimunculkan sendiri sebagai seruan kedua. Ini dia antara hikmah. Pentingnya kandungannya ini. Wala nusyirika bihi syai'an. Jangan kita melakukan kesyirikan. Sedikit pun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa pun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Ini satu manfaat dari pemulaan ini untuk menegaskan pentingnya syirik ini. Manfaat yang kedua, karena ibadah harus bergandengan terus dengan selamat dari syirik, baru teranggap ibadah itu ibadah. Manfaat ketiga berhubungan dengan yang kedua, banyak orang yang lalai jamaah, yang mereka pahami kita hanya diperintahkan beribadah, padahal perintah beribadah kandungannya perintah tidak boleh melakukan kesyirikan. Belum beribadah, kalau dia beribadah kepada Allah sementara tidak mau tahu dirinya selamat dari syirik atau tidak. Belum beribadah jemaah, kalau dia beribadah kepada Allah sementara masih melakukan kesyirikan, belum ibadah. Ini ilmu penggantian. Banyak orang tertipu. Di sisi lain, kalau sehubungan dengan ahli kitab, yang dipanggil di sini, ahli kitab itu orang ahli kitab beribadah kepada Allah atau tidak? Ibadah kepada Allah. Dia meyakini Tuhan. Satu-satunya yang terbesar adalah Allah. Walaupun mereka mengambil Tuhan selain Allah. Tapi terjun sekarang di sini. Ahli kitab itu la ilaha illallah. Mereka ucapkan la ilaha illallah. Ahli kitab di zaman Nabi. Mereka ucapkan la ilaha illallah. Tetapi apa? Gugur dalam makna, dalam kandungan la ilaha illallah. Karena itu diurai kandungannya. Ini antara hikmah. Ketika Allah suruh nabinya tidak hanya sekedar mengatakan, ayo ucapkan la ilaha illallah, tapi langsung diurai. Katakan, tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan pada Allah SWT. Sebab kita ada kandungan dari la ilaha illallah. Yang mereka penggantian ini jamaah sering. Dalam banyak ayat digantikan. Misalnya dalam ayat hukukul asyar dalam surah Nisa, ayat yang menjelaskan 10 hak. Satu ayat menjelaskan 10 hak. Hak yang pertama yang paling besar, apa itu? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bergantian. Satu hak terdiri dari dua. Sembah Allah semata dan jangan sekali-kali sekutukan dengan siapapun juga. Wa'budullah, sembah Allah disusul dengan wa la tusyriku bihi syai'an. Ayat lain ketika Allah menjelaskan dakwah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruan tiap rasul pada tiap umat mereka? Anibudullah, sembah Allah semata. Disusul dengan wajibtanibut taghut. Jauhi semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat lagi yang menjelaskan tentang perkara ini. Penggantiannya. Baik. Yang terakhir, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lainnya menjadi roh-roh tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud yang menjadikan tandingan? Untuk jelasnya, perhatikan kisah ini. Sahabat Adi bin Hatim, sebelumnya ahli kitab, ketika mendengar Nabi membaca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka ahli kitab. Nabi membaca ayat yang menjelaskan sifatnya, keadaannya ahli kitab, Yahudi dan Nasara.
Kata Allah, mereka mengambil ahbarahum, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan ahli-ahli ibadah mereka, arbaban, menjadi roh-roh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali langsung komentar, sahabat Ali radhiyallahu anhu komentar, ya Rasulullah, kami tidak menyembahnya. Sebab beliau memahami menjadikan mereka sebagai roh, artinya apa? Ibadah dalam arti rukuk sujud kepadanya. Kata beliau, kami tidak menyembahnya. Kami tidak menyembah mereka, ya Rasulullah. Maka Nabi tanya, bukankah ketika mereka para ulama dan ahli ibadah itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka juga ikut menghalalkannya. Oh, itu dia. Bukankah ketika mereka para ulama dan ahli ibadah mengharamkan apa yang Allah halalkan, bukankah mereka juga ikut mengharamkannya? Oh, itu dia. Karena itulah ibadahnya mereka kepada mereka. Ini namanya menjadikan roh. Ini sebenarnya masuk ke dalam kata syirik, kan? Iya. Ini dikenal dengan nama syirkul ta'ah, syirik dalam ta'ah. Syirik dalam penghalalan, pengharaman. Dia tahu Allah halalkan, tapi berhubung orang yang dia besarkan, orang yang dia puja, orang yang betul-betul dia sukai, yang dia kalau ketemu dengannya podong-podong betul, penunduk-nunduk betul, ya puang betul. Berhubung dia yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia tahu haram ya. Tapi berhubung dia bilang halal, ya halal juga. Ini menjadikannya sebagai roh. Siapa yang berpotensi jadi roh? Di tengah kaum muslimin, para ulama, para penguasa, pimpinan partai, pimpinan yayasan, pimpinan pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, yang berpotensi mengeluarkan fatwa berbicara tentang agama. Ini menjadikan mereka sebagai roh. Kita tahu ini halal, ini dalil yang ayatnya kita tahu. Tapi apa? Ya mereka bilang tidak boleh, tidak boleh. Ini menjadikan mereka sebagai roh. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebagian kita menjadikan sebagian lainnya menjadi roh-roh tandingan syirik. Inilah kalimat sawa. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mari kepada kalimat sawa. Sawa penafsirannya sama antara kami dan kalian. Adil antara kami dan kalian. Satu antara kami dan kalian. Ini kalimat persatuan. Persatuan Indonesia. Iya, itu kandungannya Pancasila, sila itu apa? Persatuan Indonesia. Ini, jadi Pancasila mendukung ya. Kandungan ayat ini. Jadi persatuan yang sebenarnya adalah persatuan kepada sama-sama jadi hamba semuanya. Sama-sama hanya mengambil dari Tuhan yang satu aturannya. Mengambil dari kitab suci yang satu. Mengambil dari Nabi yang satu. Dan hanya Islam yang dilakukan. Sebab hanya ajaran Islam yang mewajibkan mengimani semua Nabi. Mewajibkan mengimani semua kitab. Ajaran selain Islam tidak. Tidak ada. Hanya Islam yang wajib imani dari Musa dan Isa. Wajib imani Injil Taurat. Wajib imani. Hanya ajaran. Jadi persatuan itu ya. Persatuan yang sebenarnya, yang benar-benar sebenarnya hanya bisa, yang bisa betul mempersatukan hanyalah ajaran Islam. Sebab tidak ada yang bisa mengarah kepada persatuan kecuali hanya ajaran Islam. Makanya, kapan keluar dari ajaran Islam, pasti pecah. Itu mustahil. Pasti pecah. Kalau seruannya hanya kepada kelompok, seruannya hanya kepada partai, seruannya hanya kepada kesukuan, seruannya hanya kepada ini dan itu, tidak akan pernah satu jalan.
serukan kepada Islam yang sebenarnya. Disitulah kesatuan. Semuanya akan jadi hamba. Semuanya akan menjadi pengikut Muhammad SAW. Semuanya hanya akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Semuanya selamat dari sini. Semuanya. Antara Nabi dan semua orang Yahudi akan satu. Sama. Sebab sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama tidak dijadikan Rob. Hanya dijadikan Rob hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima tiga ini. Ilmui, yakini, amalkan, kokoh di atasnya, sabar di atasnya, baru benar pernyataan kita persaksikan saya adalah seorang muslim. Kalau tidak jamaah, Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-sekali mati. Jangan coba-coba kecuali hanya sebagai seorang muslim. Hanya sebagai seorang muslim. Mari jamaah, hidup bukan permainan. Walaupun banyak tipuan permainan di dalamnya. Hidup itu dengan maksud yang sebenar-benar maksud. Untuk menegakkan Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maghrib jam 6.30 ya? Iya. Ini ada pertanyaan? Ini bisa satu yang bertanya. Ini teknik bertanya ya. Apa betul Usama bin Laden pejuang Islam dan mendakwahkan dakwah tauhid? Usama bin Laden jamaah, ini yang saya pahami adalah seorang yang punya semangat terhadap Islam. Tetapi sekedar semangat, bukan ilmu. Orang-orang yang dekat dengan Usama, apakah dia para ulama yang ada sekarang? Atau para ulama yang pernah menjadi murid guru-guru Usama? Itu memahami keberadaan Usama. Usama bin Laden, bukan ulama. Tetapi dia orang yang mempunyai gairah, semangat dalam memperjuangkan Islam. Ini nampak ya. Tidak tahu kalau ini disembunyikan. Jadi kalau nampakkan dia punya gairah, semangat dalam memperjuangkan Islam, melawan kekafiran, tetapi tanpa ilmu. Karena itulah dia terjerumus ke dalam jalur-jalur yang sebenarnya merupakan perangkap syaitan. Perangkap syaitan. Dan dia terperangkap betul. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak. Yang jelas dia masuk berada dalam perangkap itu. Nyata-nyata besar sekali sudah kesalahan. Kehancuran Afghanistan. Setelah lamanya perjuangan Afghanistan itu kemudian merdeka, dikuasai oleh Taliban. Taliban ketika berkuasa ketika itu berusaha menampakkan syiar Islam berusaha dinampakkan. Lumayan. Tempat-tempat kesyirikan dibom, dihancurkan. Tadi kemudian Amerika, dan sebetulnya kembali berusaha menguasainya. Apa alasannya? Mengejar. Itu saja alasannya. Irak, satu negara yang dihancurkan. Dia terlepas kesalahan Saddam Hussein juga dengan penjahat. Syekh Mukbir ini mengkafirkan Saddam Hussein. Itu orang kafir Saddam Hussein. Dia punya akidah Ba'athiyah. Dia punya partai Ba'ath. Itu partai Ba'ath itu punya akidah tersendiri. Bukan akidah kaum muslimin. Tadi terlepas dari itu, kalau kaum muslimin yang korban dari penyerangan ini. Dalilnya apa? Kamu mengejar teroris. Siapa yang menjadi teroris? Sama bila. Di mana-mana jamaah, kesatuan. Sampai sekarang penghancuran
pemboman-pemboman yang ada di Afghanistan, perbatasan Afghanistan, Pakistan, dalam rangka itu. Masuk rangka betul, jelas sekali. Kerusakan bagi kaum muslimin. Betapa banyak darahnya kaum muslimin yang terakhir karena mengejar satu orang. Kalau seandainya dia betul-betul menyayangi Islam, serahkan dirinya. Dia dibunuh oleh Amerika supaya selamat kaum muslimin. Bagaimana? Yang dia betul-betul mau memperjuangkan Islam, menyayangi kaum muslimin. Saya khawatir dia adalah orangnya Amerika. Saya jelas sekali sudah program. Dan dia terus yang dijadikan sebagai senjata. Ini dia, kita mengejar itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salah dalam memahami konsep jihad. Dan kesalahan dalam memahami konsep jihad ini uraiannya panjang dalam kitab-kitab yang berhubungan dengan jihad. Bagaimana hukum bekerja di tempat yang mengadopsi sistem ribawiyah. Seperti pembayaran kredit motor. Kalau tempatnya jelas sistemnya ribawiyah, bukan karena sekedar uangnya dari bank ya, saya kelola toko apa semuanya uangnya dari bank misalnya. Tidak boleh langsung dihukumi toko ini toko yang mengelola sistem ribawi, pengelolaannya lain, walaupun asal uangnya misalnya dari sana, tidak bisa lain hukumnya. Tapi kalau ini sistem kreditnya ribawiyah, sistem pembayarannya ribawiyah. Apa yang ditandatangani di dalamnya ada ribawiyah, maka tidak boleh terus. Cari tempat kerja yang lain, tinggalkan karena Allah. Masa seorang penyanyi kengeng mampu mengatakan dunia tak selebar daun kelor, sementara seorang muslim yang kokoh tidak mampu, tidak mampu mengatakan inna ardillahi wasi'ah, sungguh bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas. Dan ini faedah agama. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ditinggalkan, maka pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Dalam posisi seperti ini memang kalimat tegas yang harus disampaikan. Kalau yang saya sampaikan adalah kalimat, ya lihatlah dulu bagaimana apa semua. Tidak akan pernah baik keadaan. Sebab cara penyampaian seperti itu supaya apa? Supaya dia disukai. Saya disukai sama orang yang berpaling supaya tidak. Saya sampaikan supaya baiknya sebenarnya. Tidak akan pernah baik. Itulah yang tempat dan kemudian jelas sistemnya di bawah ini. Diharamkan harta makanan ribawiyah itu. Jadi sampai itu kan sapunya di situ. Pimpinan sampai ke bawah itu haram. Menurut jadi bukan hanya riba, yang membuat, yang memakannya, yang ininya, sampai orang yang terjadi. Masyarakat saat ini kebanyakan menyibukkan diri membicarakan kejelekan pemerintah. Apakah ini boleh dalam Islam? Tidak boleh dalam Islam. Ini tidak boleh dalam Islam. Yang boleh dalam Islam adalah menasihati penguasa, mendoakan penguasa, bekerja sama dengan penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Kejelekan-kejelekannya diupayakan dengan cara yang baik, nasihat agar supaya dituntaskan. Kalau tidak, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati mereka berubah, diperbaiki. Menjelek-jelekkan tidak akan menambah kecuali semakin melahirkan tindakan yang lebih jelek dari pemerintah. Tidak. Itu sudah terbukti. Yang berkuasa itu kalau ditusuk, dia tidak akan membalas dengan tusukan yang sama. Itu yang balas akan semakin besar. Saya pernah mendengar bahwa presiden dihukumi kafir karena berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Saya tidak tahu siapa yang berani. Menghukumi kafir seseorang, ini kalau presiden bagi orang tertentu ya, ini hukum ta'jil. Hukum ta'jil. Hukum langsung orang per orang kafir.
Ada juga hukum umum. Misalnya, siapa yang melakukan perbuatan ini kafir. Itu umum ya. Tapi ketika ada si A melakukan perbuatan itu, lalu dihukumi kafir, itu namanya hukum ta'yin. Hukum ta'yin tidak boleh dijatuhkan kecuali harus terpenuhi dua hal. Terpenuhi syarat-syarat dan terangkat penghalang kekafiran. Terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Sampai hujjah kepadanya, sampai ilmu kepadanya, dia melakukannya dalam keadaan jelas, tidak dalam keadaan ghalabah ini, dikuasai oleh ini, tidak. Banyak syarat-syarat. Anda terpenuhi syarat-syaratnya. Selama dia tidak ada penghalang kekafiran. Misalnya, dia dalam keadaan tidak tahu, dia dalam keadaan dipaksa, dia dalam keadaan ini dan itu. Beberapa, kalau semuanya tidak, maka di sanalah jatuh hukum dia kafir dengan perbuatannya. Dan ini yang mampu berbicara adalah ulama. Bukan saya ulama. Orang-orang yang mengaku ulama. Bukan orang-orang yang mengaku ulama. Saya pada jamaah tidak berani terhadap orang. Lain kalau misalnya Obama itu kafir atau tidak? Obama itu kafir atau tidak? Iya, kafir. Bush itu kafir. Justru kalau yang seperti ini jelas kafirnya. Orang itu mengatakan kafir juga itu. Sudah jelas kafir. Tapi presiden kita misalnya, kita jelas seorang muslim, membantu kaum muslimin, mendirikan berbagai amanat-amanat Islam dinampakkan. Kemudian dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah misalnya. Karena dia berkuasa, ya mau tidak mau, ya apalagi sering harus berdasarkan hukum atau apa. Itu belum tentu. Kita belum jelas apa yang menentukan kekafirannya. Saya itu kalimat-kalimat global, perlu diperjelas. Ditegakkan hujjah kepadanya, apa dimaksud panjang hukum ini, apa diperjelas banyak sekali perkara. Saya ini para ulama yang berbicara tentang perkara ini. Saya beri jamaah. Kalau sudah sampai hukum kafir kepada itu boleh banyak sekali hukum selanjutnya. Itu boleh banyak sekali hukum selanjutnya. Dan hukum selanjutnya adalah keonaran dari awal sampai akhir. Hukum ini yang memang diinginkan oleh orang-orang yang ingin menegakkan teror di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bab apa ini? Ini dulu 6 ya. 6. Halaman 138 tertulis Al-Quran wajib ditafsirkan menurut pemahaman para sahabat dan tidak boleh ditafsirkan semata-mata dengan wahyu. Karena hal tersebut berarti mengatasnamakan atas nama Allah tanpa ilmu. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan wahyu hukumnya haram. Pertanyaan, ilmu apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Apakah menerangkan Al-Quran secara dia perkataan harus berdasarkan ilmu? Baik, bagaimana cara menyikapi perbedaan yang terjadi pada saat ini? Dan apa ukuran bahwa ini benar dan ini salah, padahal mereka semua mengaku berada di Quran dan Sunnah. Baik, menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran dan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ayat yang lainnya. Atau menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi. Atau menafsirkan Al-Quran dengan perkataan paham para sahabat. Ini kan. Kemudian menafsirkan Al-Quran dari murid-muridnya sahabat. Ini 4 jalur tafsir yang terkuat dari urutan pertama dan seterusnya. Ini diakui dan ini yang berada di atas jalur ilmu. Selain itu wahyu namanya, semata-mata pendapat. Menurut saya. Ilmu apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Ilmu tafsir. Ilmu tafsir yang itu tadi. Yang para ulama memahami ilmu tafsir adalah memahami Al-Quran dengan Al-Quran. Memahami Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memahami Al-Quran dengan orang yang langsung diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Memahami Al-Quran dari murid-muridnya sahabat. Seperti misalnya Mujahid, muridnya sahabat. Yang mengambil ilmu dari sahabat Abdullah Ibn Abbas.
Iya. Dia tidak lewati satu ayat, satu kata kecil, dia tanyakan maksudnya. Kemudian metode belajar ini, menanyakan maksud ini, dia ulangi sampai beberapa kali khatam. Makanya para ulama unggulkan tafsirnya Mujahid untuk kalangan setelah sahabat. Baik, apakah menerangkan Al-Quran secara lafziyah, perkataan, juga berdasarkan ilmu? Ya tak boleh tidak, harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak berkait sama Allah tanpa ilmu, minimal ilmu bahasa, tetapi sangat dan sangat tidak cukup. Lagi pula ilmu bahasa itu bukan hanya nahwu saraf ya. Ilmu bahasa itu bukan hanya sekedar nahwu saraf. Ilmu bahasa itu ada belasan cabang di dalamnya. Nahwu saraf adalah 2 dari belasan cabang. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi, ada ilmu bayan, dan lain-lain. Ada ilmu lughah. Bagaimana menyikapi perbedaan? Semuanya mengatakan berada di Al-Quran dan Sunnah. Ini kan namanya mengatakan. Yang mengatakan tidak selamanya persis begitu. Jadi menyikapinya, lihat betul-betul di atas Quran betul, bukan hanya perkataan. Di atas Sunnah betul, bukan hanya perkataan. Kemudian lihat Quran dalam penafsiran siapa? Sunnah dalam penafsiran siapa? Kalau penafsiran kelompok, mencoba dengan Quran dan Sunnah. Sementara sesuai dengan nolak kelompok. Penafsiran Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Nabi Sallallahu dan para sahabatnya. Untuk perpecahan, Nabi telah berikan jalan keluar. Setelah Nabi menyebutkan perpecahan yang ada pada umatnya, Nabi menegaskan jalan keluarnya. Setelah Nabi menyebutkan bahwa umatnya terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu, Nabi menjelaskan siapa yang selamat, jamaah al-jamaah. Mereka yang satu di atas jamaahnya Nabi Sallallahu. Nabi jelaskan siapa al-jamaah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya berada di atasnya dan para sahabatku. Ini jamaah ilmu, bukan pernyataan. Tidak semua orang yang mengaku saya berada di atas apa yang ada dalam sahabatnya. Kemudian langsung benar tidak. Lihat kenyataan. Benar-benar ilmunya dari sana, jalur ilmunya dari sana, benar-benar dari sana. Kemudian dia yakini betul, dia amalkan betul, dia dakwahkan betul. Itu dia. Sebab bila semua mengaku, dia akui pengakuannya. Sudah tutup? Dengan sebuah bait syair yang mengatakan idza sabakat dumu'u fi qulubin tabayyana man baka mimman tabaki wa kullu yatta'i waslan bi laila wa laila la tuqillu lahu bidaki. Jika air mata telah mengalir di pipi, maka jelaslah siapa yang betul-betul menangis dan siapa yang hanya berpura-pura. Semua mengaku punya hubungan dengan si Laila, tapi Laila tidak pernah mengakui hubungannya. Ini sindiran untuk siapa? Sindiran untuk tiap-tiap kita. Pertama mengaku disindir ya. Saya harus mengaku disindir. Sebab tidak ada jaminan. Saya dan jamaah tidak ada jaminan. Boleh jadi perkataan kita benar, tapi pembuktian perkataan itu salah. Sehingga ketika tidak benar pembuktian perkataannya, berarti kita belum mengikuti perkataan itu. Mari jamaah, kita seluruhnya jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Buktikan saya seorang muslim dengan kekuatan ilmu, dengan kekuatan keinginan, dengan kekuatan kemampuan, dengan kekuatan pelaksanaan, dengan seluruhnya, dan tetap hanya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa da'watan mustajabah. Innaka antas samiul 'alim wa jawwadul karim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa